Assalamualaikum guys, jangan lupa untuk subscribe. Oke guys, jadi di contoh soal kali ini kita akan ngebahas dua metode sekaligus. Nah, kalau kemarin kan kita udah ngebahas mengenai metode pembayaran amortisasi. Sekarang kita akan membandingkan dia dengan metode pembayaran sinking fund. Nah, kalau di sinking fund itu ada beda. Bedanya adalah bahwa di sinking fund itu dia ada dua cara terpisah. Jadi dia tetap membayar bunga di tiap periodenya dan dia ada investasi di akun deposit yang di sinking fund. Jadi punya dua cara terpisah. Tetap bayar bunga dan dia punya akun investasi di akun sinking fund-nya. Nah, selanjutnya sebenarnya caranya nggak jauh beda. Nah, kalau misalkan di tabel sinking fund kalian bisa lihat ya, di situ ada IL. IL itu adalah bunga yang dibiarkan tiap periodenya. Terus DS itu adalah sinking fund deposit, artinya dia adalah setoran yang dibayarkan untuk investasinya. Terus JDS itu adalah bunga yang didapat dari akun sinking fund. Lalu ada BS. BS itu adalah sinking fund balance after demand. Nah, artinya itu adalah saldo akun sinking fund-nya. Oke, OLB sama ya seperti biasa. Sudah diketahui ada I, itu adalah suku bunga yang dipakai untuk pembayaran bunga. Yang J-nya adalah suku bunga pada akun sinking fund. Nah, kita akan membandingkan dia dengan metode amortisasi. Nah, pertama di sini kita mau pakai metode amortisasi. Jadi dia membayar di tahun pertama, itu di payment-nya dia mau bayar pakai uang 800.000 dan di tahun ketiga dia punya uang 1 juta. Nah, kita cari interest-nya dulu untuk di tahun pertama. Seperti biasa ya, untuk 5% dikalikan dengan OLB-nya atau hutang kita. Terus selanjutnya, kita cari prinsipalnya dengan cara mengurangkan payment dengan interest. Oke. Selanjutnya, kita akan mencari nilai OLB-nya. OLB juga seperti biasa, kita hanya mengurangkan sisa hutang kita dikurangkan dengan atau OLB awal dikurangkan dengan prinsipal yang dibayarkan pada tahun pertama itu. Nah, didapat 1.300.000. Oke, selanjutnya kita cari interest-nya. Kita cari suku bunga. Suku bunganya kita pakai 5%. Jadi, bunga pada periode ketiga itu kita mengalihkan si OLB karena dia tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga ya, berarti dia loncat 2 kali. Jadi kita kalikan dengan 1 plus suku bunga dipangkatkan 2 dikurangi dengan 1. Oke, dikurang dengan 1. Jadi didapat interest pada tahun ketiga sebesar sekian. Oke. Nah, selanjutnya sama, kita cari prinsipal. Tetap sama ya, payment dikurang dengan interest-nya. Oke. Nah, itu adalah pembayaran tahun pertama dan pembayaran tahun ketiga. Nah, kita cari OLB-nya. Sama seperti biasa. Sisa hutang dikurangi dengan prinsipalnya. Nah, lalu kita akan mencari interest-nya. Kita cari interest-nya dulu. Oke, setelah mendapat interest, kita akan mencari payment. Nah, payment itu kita akan membayar lunas. Artinya kita akan membayar sisa hutang kita dengan bunganya. Jadi kalian tinggal menambahkan OLB ditambah dengan bunga yang akan dibayarkan pada periode keempat. Oke. Kalau prinsipal tetap sama, payment dikurang dengan interest-nya. Nah,
Oke, kita tarik aja OLB-nya hasilnya. Jadi lunas. Jadi di tahun keempat dia akan melunasi pembayaran hutangnya. Itu yang menggunakan metode amortisasi. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan dengan menggunakan metode sinking fund. Nah, tadi ya udah dijelasin bahwa di tabel sinking fund itu ada apa aja. Dan sekarang kita akan mengerjakan mulai dari yang IL. Nah, IL untuk di tahun pertama, I dikali L ya. I-nya adalah 5%, L-nya adalah yang 2 juta. Jadi kita punya uang IL di situ adalah 100.000. Jadi tinggal kalikan I kali L-nya. Jadi L-nya adalah 100.000. Terus selanjutnya kita akan melihat pembayaran di akun sinking fund. Kita melihat pembayaran di akun sinking fund itu adalah, kan karena tadi kita punya uang 800.000 ya, kita akan ngebayar 800.000 di tahun pertama. Jadi pembayaran bunga itu nanti menjadi pengurang biar kita tahu pembayaran di akun sinking fund-nya. Jadi 800 dikurang dengan 100, jadi 700 untuk pembayaran akun sinking fund. Selanjutnya, kita mengecek bunga yang didapat dari akun sinking fund. Nah, karena saldonya masih 0 ya, jadi kita kan kalikan dengan saldo kita di akun sinking fund. Jadi dikalikan saldo awal, makanya bunganya 0, jadi belum ada. Terus selanjutnya kita akan mencari saldonya. Nah, saldo itu adalah penambahan dari saldo awal ditambah dengan pembayaran akun sinking fund dengan bunga yang dihasilkan. Nah, karena saldo awalnya itu 0, jadi kita cukup menambahkan pembayaran di akun sinking fund dengan bunganya. Jadi tetap 700.000 karena bunganya masih 0. Nah, lanjut kita mencari OLB. OLB ini, nah kalau di akun sinking fund, kita selalu mengurangkan dia dengan OLB awal. Jadi untuk sisa hutang selanjutnya, OLB awal dikurangkan dengan saldo yang kita punya. Oke. Karena kan pembayaran akun sinking fund itu akan dibayar di akhir. Karena dia harus menyelesaikan pembayarannya akun sinking fund dulu. Jadi ketika akhir dia mau bayar, baru akun sinking fund itu diambil, baru dibayarkan gitu. Nah, makanya nanti kita akan tetap mengurangi dia dengan OLB awal atau sisa hutang yang awal kita. Selanjutnya kita mencari IL. IL di tahun ketiga itu nilainya akan sedikit berubah. Jadi kita cari sama seperti biasanya ya. Jadi 2 juta dikalikan dengan 1 ditambah dengan 5%, I-nya dipangkatkan 2 dikurang dengan 1. Oke. Nanti didapat. Oke. Cek lagi. Dikurang dengan 1. Ya. Oke. Hasilnya segitu. Nah, itu sudah dapat IL di tahun ketiga. Selanjutnya kita akan mencari pembayaran di tahun ketiga. Pembayaran di tahun ketiga kita kurangkan dari 1 juta. Karena kan tahun ketiga kita membayar 1 juta, dikurangkan dengan yang sudah kita bayar untuk bunga di periode tahun ketiga. Oke, selanjutnya adalah kita mau cari nilai suku bunga. Dari suku bunga akun sinking fund. Oke, kita cari bunga yang didapat dari akun sinking fund di tahun ketiga adalah tinggal mengalihkan ya si saldo dengan akun sinking fund-nya, tapi karena di tahun ketiga, karena dia loncat 2, maka dibuat seperti yang tadi. Nah, sudah mendapatkan
bunga pada akun sinking fund, baru kita cari saldonya. Saldonya adalah saldo yang kita punya atau saldo sebelum ditambahkan dengan pembayaran untuk akun sinking fund atau DS-nya, ditambah dengan suku bunga atau bunga yang didapat dari akun sinking fund-nya. Oke, selanjutnya kita akan mencari OLB-nya. OLB-nya adalah kita menggunakan OLB awal. OLB awal dikurang dengan si saldo dari akun sinking fund. Jadi cukup kita tarik. Nah, ini belum selesai ya. Jadi baru kita tarik saja. Nah, untuk yang pembayaran terakhir di akun sinking fund, kita kan ingin membayar lunas di situ. Jadi IL-nya sama, karena dari tahun ketiga ke 4 itu kan hanya loncat 1. Jadi kita pakai. Nah, sebelum untuk mencari IL, di sini saya akan mencari untuk si bunga akun sinking fund-nya. Baru kita cari. Untuk cari bunga seperti biasa ya, tinggal dikalikan dengan suku bunga di akun sinking fund dengan si saldo akun sinking fund. Nah, untuk di bunga pembayaran pada periode keempat ini, itu sebenarnya sama saja untuk IL yang di tahun pertama. Gitu. Kalau misalkan di tahun ketiga, itu kan kita melewati tahun kedua, tahun ketiga. Jadi makanya kita harus mengalihkan yang 1 plus 5% tadi. Gitu. Kalau yang pembayaran kan keempat, karena tahun ketiga ke tahun keempat hanya melewati 1, jadi IL-nya tetap mengikuti dengan tahun pertamanya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung besarnya pembayaran untuk akun sinking fund di tahun keempat ini. Nah, sebenarnya pembayaran adalah pengurangan dari si OLB dikurang dengan saldo yang kita punya dan bunga pada tahun keempat. Nah, saldo yang kita punya sebelumnya ya pada tahun ketiga dan dikurangi dengan bunga yang sudah berkembang pada tahun keempat. Nah, untuk mencari saldo, artinya saldonya harus sama dengan OLB ya. Nah, ini ada sedikit yang belum masuk. Jadi saldonya itu sama dengan saldo awal kita yaitu tahun ketiga ya, ditambah dengan pembayaran kita dan ditambah dengan bunganya. Hasilnya sama dengan OLB-nya. Oke guys, sekarang saatnya kita membandingkan hasil dari dua metode ini. Kita sudah mengerjakan ya dua metode ini, amortisasi dengan sinking fund. Sekarang kita cari, untuk mencari perbandingannya adalah kita melihat besarnya pembayaran bunga dari dua metode ini. Jadi kita melihat, kita jumlahkan dulu bunga dari akun sinking fund atau bunga dari metode sinking fund yang kita bayarkan. Itu hasilnya sekian. Tinggal jumlahkan saja IL-nya. Terus kita juga dapat besar interest pada metode amortisasi. Nah, kalau kita lihat, oke, ini besarnya lebih besar akun sinking fund ya, atau lebih besar metode sinking fund. Artinya lebih menguntungkan jika kita menggunakan metode amortisasi pada kasus ini. Begitu.